Enggak, Mas Sanggi, yang mana kira-kira? Ada yang introvert, extrovert atau ambivert? Saya kayaknya tergantung situasi sih. Ambivert Ya, kayaknya. ya ambivert ya. Ya, kadang bisa sendiri, kadang bisa. Dari dulu begitu, dari kecil. Iya, kebetulan kata ibu saya juga kalau waktu kecil justru lebih ke introvert, mengamati orang gitu. Oh, Tapi kalau di dalam situasi yang nyaman, jadi mulai talkatif gitu. Mulai oh, nyaman baru mulai ya. talkatif. Kalau ketemu ketemu orang yang udah sangat dikenal ya. Betul, betul, betul. Nah, bisa jadi mungkin introvert ya. Tapi karena Mungkin. sudah mulai belajar, makanya terasa ada ambivertnya kan gitu. Karena tadi kan kita sudah bagi ya, watak bawaan dan watak pembelajaran. Tapi Bisa mungkin jadi juga karena merasa introvert, jadi waktu SMA dan kuliah mengikuti ekskul-ekskul yang memaksa saya mulai ekstrovert seperti teater ya, atau hal-hal yang seperti itu ya mungkin. itu makanya pembelajaran namanya. Hmm. Jadi introvert watak dasarnya, kemudian karena belajar mencoba untuk agak ekstrovert, makanya jadi terasa ambivertnya gitu, separuh-separuh. Ya, nah sekarang kita dalamkan lagi, karena ini semua kan dia terbagi lagi ya, ya. Jadi gini, punten Mas Sagi di ini karya jadikan contoh nggak apa-apa ya, ya Sagi ya, ya. Ya Jadi nggak apa-apa, Bu. kalau ya kita detil lagi, sebetulnya tes watak itu banyak sekali, ada yang sangat detail sekali, ada yang juga butuh waktu setengah jam, ada yang butuh waktu 1 jam dan sebagainya. Tapi kalau di seminar umum seperti ini, saya biasanya memberikan tes watak yang sangat sangat simpel tuh tadi. Ya, nah ini, seandainya kalau dulu banget ya, Mas Agi waktu dulu banget nih, waktu masih kecil, ya, misalnya TK gitu, diajak main teater, kira-kira pilihnya yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang mana? Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Kalau ini waktu TK misalnya, waktu diajak TK teater. Mungkin penulis skenario kali, mungkin. Oke, penulis skenario ya. Iya. Itu betul banget ya. Baik, kemudian kalau disuruh pilihan kedua yang mana? Sutradara mungkin. Oke, ya. Jadi penulis skenario dan mendelegasi tugas ke orang berani waktu TK misalnya. Berani banget kayaknya. Jadi ini ya, kamu jadi ini ya, gitu ya. Oke, sip. Ya, nah ini kenapa saya tanya waktu TK? Karena kalau memilih peran ini di usia kita semakin muda, ya itu kecenderungan presentasi ya untuk watak bawaannya lebih tepat, akuratnya lebih tepat dibanding kalau kita tanyanya kalau sekarang misalnya di usia kita yang udah tua, apalagi saya gini udah tua, kamu misalnya ya di usia udah sebegini ada teater pilih mana, itu kadang-kadang ada satu pasti yang keluar dari watak bawaan. Makanya teknik ini kita tanya kalau kamu waktu kecil gitu, karena watak itu kan bawaan dari lahir ya Mas. Jadi sejak lahir itu udah ada, makanya kalau kita udah tahu konsep ini, waktu lihat anak bayi aja udah tahu ini wataknya ini, wataknya ini, wataknya ini udah tahu gitu. Ya. Nah, namun karena ini tes cepat, akuratnya memang tidak juga 95% ke atas, tetapi baru 80-85% karena tes cepat. Tapi cukup oke kok 80-85%. Nanti kita lihat penjelasannya. Ya. Tadi Mas Sagi pilih pilihan pertama penulis skenario, ya. Tadi juga pilih introvert. Itu sebetulnya secara pilihan antara introvert tadi dengan penulis skenario itu sudah tepat banget. Tinggal kombinasinya. Kombinasinya tadi pilih sutradara. Ya. Kalau memang pilihnya sutradara itu berarti dari kecil ambivert. Tapi kalau pilihnya penonton itu berarti dari kecil introvert. Ya, karena kombinasi wataknya ini. Jadi setiap orang itu ada 2 jenisnya. Oke. Sekarang kita bahas yang pilih penonton dulu boleh ya, teman-teman barangkali yang pilih penonton. Biasanya istilah di penonton di bahasa psikologi kepribadian kalau pakai istilah plekma atau plekmatis, ya ini adalah istilah lama, penamaan watak yang lama sekali. Sejak dari Hippocrates ini. Ini penemuan Hippocrates nih, Mas Sanggi, istilah plekmatis ini. Ya, jadi menghargai penemuannya Hippocrates. Bayangkan Hippocrates itu menemukan teori watak itu sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Ya, jadi orang yang pilih penonton dikategorikan plekmatis. Ya, kemungkinan besar di otaknya program otaknya hasratnya damai. Dan ciri khasnya dia punya ciri khas adalah pengamat, senang mengamati, senang ngamatin. Ya, ada orang yang memang senang mengamati apa-apa diamati gitu. Saya termasuk yang plekmatis, saya termasuk penonton, saya sedang mengamati seseorang, kemudian saya bertanya di dalam pengamatan itu gitu. Ya. Dan ciri khas penonton ini gampang banget ya. Penonton ini ada kekuatan, ada kelemahannya ya. Dan paling sering kalau ditanya selalu jawabnya ya, apalagi untuk makan, mau makan apa, jawabnya selalu terserah gitu, terserah. Nah ini ada yang pilih penonton tadi ya seperti ini kah barangkali? Ya terserah.
Coba deh Mbak Cindil misalnya ajak Bu Isa makan, tanya Bu Isa mau makan apa, pasti jawabnya terserah. Walaupun Bu Isa bisa loh bilang, Mbak aku mau steak dong gitu, tapi selalu bilang terserah gitu. Ya, karena penonton ini atau orang pragmatis orang damai. Ya, ya terlalu banyak bersyukur ya. Dalam hati orang pragmatis, alhamdulillah untung ditraktir. Udah ditraktir milih. Itu makanya istilahnya terserah. Jadi kalau punya anak, dikit-dikit terserah bunda, terserah ayah, terserah. Ayolah kakak dong yang ambil keputusan, terserah bunda aja lah yang ambil keputusan sama kakak. Itu biasanya anak pragmatis. Dan orang pragmatis ini jarang sekali marah. Jarang marah. Siapa yang pilih penonton tuh? Jarang sekali marah. Tapi kalau udah sekalinya marah, ngeremin deh. Justru itu karena jarang sekali marah, energinya habis untuk handle feeling. Sehingga cepat lelah. Makanya ya dia mudah tidur. Mudah istirahat. Orang yang pragmatis itu harus tahu dirinya bahwa oke, aku harus istirahat. Sebisa-bisanya ya kan ada orang bilang jangan libur dong lo, enggak, gue harus libur. Ya, istirahat. Dan enaknya orang pragmatis di mana aja bisa tidur. Di kursi ya tidur, di mobil ya tidur. Lele sedikit ada angin-angin sedikit tidur, di pantai itu tadi kan di pasir itu juga bisa tidur gitu ya. Sambil senderan di mana pun bisa tidur gitu. Enak kan? Ya. Dan butuh tidur agak lama memang. Ini orang pragmatis. Kenapa? Energinya habis untuk handle perasaannya, untuk senantiasa damai. Karena tadi hasratnya damai. Ya, ini orang pragmatis. Tadi kita juga belajar bahwa dia ada kekuatan. Pragmatis juga ada kekuatan. Damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan, humoris. Dan orang yang kuat mengerjakan hal-hal yang monoton. Ini orang pragmatis. Orang yang selalu dicari orang, tempat orang curhat. Nah, itu orang pragmatis. Tapi juga tadi ada jalan kefasikannya, ada kelemahannya. Di otaknya ada kelemahannya. Apa dia? Suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, nggak punya motivasi, dan cenderung orang bilang penakut. Gitu. Saya aslinya penakut, tapi bayangkan sudah 23 tahun ditempa untuk ngurus narkoba, yang nggak boleh takut-takut amat, harus berani. Akhirnya sudah teratasi penakut saya. Menunda-nunda, maksudnya menunda-nunda malas, bukan malas. Pengen damai dulu, gue mau damai dulu deh. Nanti aja deh damai dulu. Tidak tegas kenapa? Karena itu tadi, nggak mau konflik. Ya, dan cari aman sendiri. Dan kadang tidak punya motivasi. Ini kalau bukan suami saya yang suruh, ayolah Bu Isa, ya, Bu Isa seminar lah. Ceritakanlah itu perbedaan-perbedaan yang Bu Isa pelajari ke orang-orang gitu ya. Suami saya kalau panggil saya Bu Isa, Mas Anggi, ya. Gara-gara dialah itu saya akhirnya mau share kalau kayak gini. Kalau enggak sih maunya di rumah aja, ngapain sih gitu. Ya. Ini kelemahan orang pragmatis. Tapi dengan kita tahu kita punya kelemahan, kita bisa atasi kelemahan ini. Kita upgrade, kita punya kekuatan. Ini pragmatis. Okay? Dalam pekerjaan apa sih pragmatis ini? Piawai dalam menangani perseteruan. Makanya orang-orang pragmatis ini bagusnya jadi konsultan, konselor, terapis, psikolog, dokter, yang gitu. Ya, hakim. Nah, hakim harus yang pragmatis ya. Kemudian mengatasi masalah secara objektif. Dia selalu harus tanya sama orang itu. Kan konseling kan begitu kan, objektif kan. Kemudian dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton. Suami saya itu lihat saya duduk dari pagi sampai malam di sini, dia udah sakit kepala. Kalau saya monoton aja, ya saya suka gitu. Malah disuruh keluar rumah, yang saya sakit kepala. Dia aduh ngapain lagi, wah Bu Isa duduk lagi di situ, ngomong lagi kan gitu. Ya kan? Nah, jadi emang orang pragmatis ini untuk pekerjaan yang monoton, ya bikin sesuatu produk yang duduk aja di situ, itu kuat. Sebagai pemimpin, bisa nggak pragmatis sebagai pemimpin? Bisa. Dengan ciri khas dia apa? Pemimpinnya tenang aja, tenang, nggak gerasa kerusuk, ya, pandai menguasai diri, apalagi kalau belajar manajemen emosi, ya, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata. Kalau rapat, ini yang susah nih kalau rapat. Diajak rapat 5 orang, 5-5-nya ditanya, menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Kalau rapatnya bisa 50 orang, selesai, habis itu. Ya. Jadi sebagai pemimpin, dia punya kekuatannya ini. Pemimpin yang tenang, pandai menguasai diri, tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauan semata-mata. Ya. Dan bahasa kasihnya orang pragmatis ini sentuhan fisik. Ya. Dia selalu ingin memberikan sentuhan, menggandeng, memeluk, membelai, mencium pasangannya, dan sebetulnya dia ingin juga mendapat sentuhan fisik. Tapi apa daya, pasangannya kan pasti berbeda tadi. Secara alami, fitrahnya kan pasti berbeda. Bukan sama-sama pragmatis ketemu pragmatis, atau apalagi yang pragmatis dominan. Dia nggak bakal ketemu pragmatis dominan, kecuali yang pragmatisnya nggak dominan. Ya.
Nah ini yang harus juga ditahu. Makanya saya pribadi dari dulu saya yang duluan gandeng suami, saya yang duluan ya, datangin suami untuk peluk dia dan sebagainya. Jadi kalau nggak belajar, sakit kepala. Dan berpikir kenapa sih gue melulu. Ya, nah ini sentuhan fisik, bahasa kasih sayang seorang plekmatis. Kemudian berikutnya, yang tadi Mas Sanggi tadi pilih penulis skenario ya. Nah, orang yang pilih penulis skenario baik pilihan pertama maupun kedua, ini kita sebutnya melankolis. Hasratnya sempurna, melakukan apa-apa dengan sempurna, dan ciri khasnya pemikir. Mas Sanggi terasa gitu, pemikir? Anda seorang thinker, pemikir? Iya kayaknya. Bisa ditanyakan kepada istri mungkin. Iya, kalau lihat wajahnya sih kelihatan banget pemikir. Gitu. Jadi apa-apa dipikirin, dan detail, orangnya detail. Ingin melakukan apa-apa dengan baik, teratur, sempurna. Gitu. Ya. Tapi kalau boleh ditambahin mungkin karena ada pengaruh dari ibu saya yang ekstrovert, jadi juga kata ibu tadi, jadi mengubah ke agak tengah gitu. Iya, itu belajar kan? Itu belajar. Jadi watak pembelajaran ya. Atau pengaruh. Ya, mungkin dari ayah ya, melankolisnya ya. Atau dari keluarga. Karena ini watak genetik. Ya, watak genetik. Bisa bukan dari ibu, tetapi ayahnya ibu barangkali, atau ibunya ibu, atau mungkin yang dari terahnya ayah. Ya, karena dia nanti akan ya menurun ya genetik kepada cucunya ini gitu. Ya. Nah,